Hai, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura miskin. Episode 165. Di episode sebelumnya, selepas berbicara dengan Aditya lewat panggilan telepon, Pak Sekdes pun sedikit merasa heran, mengingat apa yang tadi dikatakan Aditya. Apa dia punya uang untuk menyuruh orang melanjutkan proses pembangunan rumah itu, gumam Pak Sekdes. Sementara Aditya, tampak saat itu, ia kembali melakukan panggilan, yang ia tujukan pada Brian, yang berada di perusahaan Orion. Halo bro, kapan kamu akan kembali ke Amerika? Tanya Brian setelah panggilan tersambung. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, sepertinya akan butuh waktu lama untuk kembali ke Amerika, ucap Aditya, membuat Brian terkejut seketika. Di sela itu terdengar, Brian berkata, tapi bro, bagaimana dengan janji temu, dan rapat yang sudah dijadwalkan? Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, dengarkan kataku baik-baik. Saat ini, kantor pusat perusahaan akan aku pindahkan ke Indonesia. Dan semua kegiatannya akan dilakukan dari sini. Dan siapapun yang berkepentingan denganku, ataupun ingin menemuiku, segera kamu alihkan ke sini, ucap Aditya. Oke baiklah, ucap Brian, lalu kembali berkata, oh ya, rencananya, kantor pusat akan dipindahkan di kota mana? Agar aku bisa memberitahukan kabar ini pada semua relasi kita, ucap Brian. Mendengar pertanyaan Brian, Aditya pun berkata, Desa Mekar, kantornya akan dipindahkan di Desa Mekar, ucap Aditya, yang lagi-lagi membuat Brian kaget seketika, karena mengetahui, desa tersebut adalah tempat asal Bimo. Hei, apa kamu tidak sedang bercanda? Itu kan, desa tempat asalnya Bimo, ucap Brian. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, tidak, saya tidak sedang bercanda, ucap Aditya. Oke, kamu adalah bosnya, jadi apapun keputusanmu, tidak ada yang bisa melawan, ucap Brian, lalu kembali berkata, kabar ini akan segera saya sampaikan pada semua relasi, dan calon rekan bisnis kita, ucap Brian. Ya terima kasih banyak, sahut Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Dika, yang saat itu bersama seorang gadis, yang diketahui bernama Lily. Saat itu terlihat, mereka berdua pun telah berada di ruangan Tuan Firdaus. Saat itu terdengar, Lily berkata, loh Pak, kok Papa senyum-senyum enggak jelas gitu, ucap Lily yang ternyata adalah anak dari Tuan Firdaus. Sementara Tuan Firdaus mendengar ucapan Lily, beliau pun berkata, itu, tadi ada pemuda desa yang datang menemui Papa, dan pemuda itu meminta pada Papa untuk menghentikan proyek yang akan Papa kerjakan di Desa Mekar. Dia pikir dia siapa, seenaknya berbicara seperti itu pada Papa, ucap Tuan Firdaus, lalu kembali berkata pada Dika. Bagaimana, apa kamu sudah mengurus semuanya? Belum Pak, sepertinya si Albert itu belum percaya sepenuhnya sama Dika, sahut Lily, menjawab pertanyaan tersebut. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun berkata lagi. Sebaiknya, secepatnya kamu buat dia agar mau menandatangani surat balik nama atas semua kekayaan miliknya, sebelum dia mengetahui tentang hubunganmu dengan Lily, ucap Tuan Firdaus. Mendengar itu, Dika pun berkata, sudah berulang kali saya mencoba untuk membujuk si tua bangka itu. Tapi dia selalu beralasan, ingin membicarakan dulu semuanya dengan Jasmine, ucap Dika. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun berkata, apa kamu sudah menemukan keberadaan dari anak gadisnya Albert? Belum, saya belum menemukannya, ucap Dika lalu kembali berkata. Jika saya sudah menemukannya, sudah pasti, semua kekayaannya akan jatuh ke tanganku. Jika sudah seperti itu, Jasmine akan segera aku singkirkan, ucap Dika. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun berpikir sejenak, mencari cara agar Dika bisa menguasai kekayaan yang dimiliki oleh Pak Albert, yang tidak lain adalah ayah Jasmine. Setelah berpikir sejenak, Tuan Firdaus pun berkata, apa kamu memiliki foto dari anak si tua bangka itu? Maksudnya, fotonya Jasmine ya? Tanya Dika. Ya benar, agar saya bisa menyuruh beberapa orang untuk melacak keberadaannya, ucap Tuan Firdaus.
Mendengar ucapan itu, Dika pun berkata, "Saya sama sekali tidak memiliki fotonya." Sepertinya, Jasmine memang sengaja menghapus semua foto miliknya, agar tidak ada yang bisa menemukannya. Bahkan di akun medsosnya pun, tak ada foto dirinya yang tersimpan, ucap Dika. Mendengar ucapan Dika, Tuan Firdaus pun berbisik pada Dika, untuk mengutarakan rencana yang ia miliki. Sementara Dika, setelah mendengarkan perkataan Tuan Firdaus, ia pun berkata, "Sepertinya memang hanya itu jalan satu-satunya," ucap Dika. Singkat waktu, jarum jam terus berputar. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 7 malam. Terlihat pula saat itu, Aditya dan Nico sedang membicarakan sesuatu. Kalau seperti desain ini, sepertinya akan memakan waktu sekitar 7 atau 8, ucap Nico, sembari menunjukkan desain bangunan yang diberikan oleh Aditya. 7 atau 8 bulan ya, ucap Aditya, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Kalau proses pengerjaan rumah ini bisa memakan waktu berapa lama, ucap Aditya, sembari menunjukkan foto rumah milik Pak Sekdes, yang masih tertunda proses pembangunannya. Melihat foto itu, Nico pun berkata, 3 minggu, mengingat banyak bagian bangunan yang harus dirubah tata letaknya. Mendengar ucapan Nico, Aditya pun berkata, "Apa bisa diselesaikan selama 1 minggu saja? Karena bangunan itu akan aku pakai sebagai kantor sementara." "Bisa saja, tapi harus memakai banyak tenaga kerja," ucap Nico. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Baiklah, seperti biasa, untuk tenaga kerja, sepenuhnya saya serahkan padamu," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya, dan untuk pabrik pusat pengolahan padi, apa bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan?" Mendengar ucapan itu, mata Nico pun langsung melotot ke arah Aditya. "Woye, lo kira gua Bandung Bondowoso ya, yang bisa membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam?" celoteh Nico, setelah mendengar permintaan Aditya. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Ya itu juga kalau lo nya bisa bro. Paling cepat sih, 2 atau 3 bulan, sahut Nico. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Oke deh, bilang sama para kenalanmu yang kontraktor itu, jika mereka bisa menyelesaikannya dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan, maka saya akan memberikan bonus pada dia dan para pekerjanya." "Oke deh bos," sahut Nico. Di sela itu terdengar, Aditya berkata, "Oh ya, besok, tolong hubungi semua penyedia bahan bangunan langganan kita, untuk menyiapkan semua material yang kita butuhkan." Oke deh bos," sahut Nico, lalu kembali berkata, "Dit, sebenarnya gua bingung, gua nih pengelola hotel dan restoran milikmu, atau mandor yang harus selalu mengawasi semua bangunan yang ingin kamu bangun," ucap Nico. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung menepuk bahu Nico. "Ya, lo nya kan lulusan jurusan arsitek. Kalau bukan minta bantuan sama kamu, ya sama siapa lagi?" ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Ya udah, gini aja, kalau pekerjaannya sudah selesai, gua bakalan kasih bonus lagi sama kamu. Lo anggap gua teman yang matre ya Dit? Enggak usah pakai bonus-bonusan, lagian tadi tuh gua cuman bercanda kok," ucap Nico. "Hehehe, gua juga tahu, lo nya mana tega malakin gua," ucap Aditya. Di sela pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar handphone milik Aditya berdering. "Siapa Dit?" tanya Nico, yang mendengar bunyi handphone tersebut. "Oh ini, panggilan dari Pak Steve," sahut Aditya, lalu menerima panggilan tersebut. "Halo, maaf tuan, baru bisa menghubungi Anda," ucap Pak Steve, setelah panggilan tersambung. "Ya tidak apa-apa," sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Pak Steve berkata, "Besok, saya dan beberapa pengawal akan segera terbang ke Indonesia, menggunakan jet pribadi milik Anda. Dan untuk pengawal lainnya, telah lebih dulu berangkat menggunakan kapal pesiar milik Anda." Pak Steve ada-ada saja, semua itu milik almarhum Paman Charles, dan bukan milik saya, sahut Aditya, yang tak mau mengakui, kalau jet pribadi dan kapal pesiar itu adalah miliknya. "Ya benar tuan, tapi semua itu sudah menjadi hak milik Anda, jadi tidak ada salahnya kalau saya mengatakan seperti itu," ucap Pak Steve. Singkat waktu, hari pun telah berganti. Terlihat saat itu, puluhan mobil truk yang memuat mesin penggilingan baru dan material bangunan yang akan segera berangkat ke Desa Mekar. Namun saat itu, semua barang tersebut dikawal langsung oleh Pak Steve dan anak buahnya.
Di antara barisan mobil itu, terdapat satu buah mobil karavan mewah yang akan menjadi tempat tinggal Aditya untuk sementara waktu. "Maaf Tuan, apa kami boleh berangkat sekarang?" ucap Pak Steve. "Ya silakan, nanti dari sini, saya akan menghubungi Pak Sekdes dan salah satu teknisi yang masih berada di Desa Mekar untuk memberitahukan kedatangan kalian," ucap Aditya, yang saat itu tidak ikut ke Desa Mekar, karena masih menunggu para pengawal lain yang datang menggunakan kapal. Sementara Pak Steve mendengar ucapan itu, ia pun berkata, "Baik Tuan, nanti selepas mengawal semua barang ini, saya akan langsung kembali ke sini untuk menemani Anda," ucap Pak Steve. Setelah itu terlihat, Pak Steve beserta iring-iringan mobil truk itu pun langsung berjalan meninggalkan lokasi tersebut. Sementara Aditya terlihat saat itu, ia langsung bergegas menghubungi Pak Sekdes untuk memberitahukan kedatangan Pak Steve dan orang-orang yang akan melakukan proses pembangunan. "Halo Pak," ucap Aditya setelah panggilan tersambung. "Ya halo juga Nak Adit. Kebetulan, tadinya Bapak juga mau menghubungi Nak Adit. Enggak taunya, Nak Adit udah nelpon duluan," ucap Pak Sekdes. "Menghubungi saya, memangnya ada apa Pak?" tanya Aditya yang terlihat penasaran. "Gini Nak, Bapak hanya ingin bilang, setelah semua bangunan penggilingannya terbakar, kakek Warso mulai sakit. Sepertinya beliau syok dengan kejadian itu," ucap Pak Sekdes, lalu kembali berkata, "Dan Bapak juga ingin memberitahukan, kemarin waktu Bapak datang ke rumah Pak Kades. Tanpa sengaja, Bapak mendengar percakapan antara Pak Kades dan Pak Budi. Katanya, jika dalam beberapa hari, orang-orang kota yang kemarin membawa mesin penggilingan belum juga pergi dari desa, sepertinya mereka akan dicelakai," ucap Pak Sekdes. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Kalau soal itu, Pak Sekdes tidak usah khawatir, satu lumbung yang mereka bakar, satu pabrik yang akan aku dirikan," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Dan tolong beritahukan pada kakek Warso, jika orang-orangku datang, tolong izinkan mereka menggunakan tanah milik kakek Warso," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, si Sekdes pun berkata, "Orang-orang Nak Adit, maksudnya apa ya?" tanya si Sekdes. "Oh gini Pak, sebenarnya, niat saya menghubungi Pak Sekdes, karena ingin memberitahukan pada Bapak, kalau saat ini, orang-orangku telah dalam perjalanan ke Desa Mekar, untuk melanjutkan proses pembangunan rumah milik Pak Sekdes, serta membuat kembali lumbung padi milik kakek Warso yang telah terbakar," ucap Aditya. "Ah, jadi kemarin, Nak Adit ngomongnya serius toh," ucap si Sekdes. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Ya serius toh Pak," ucap Aditya, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Oh ya Pak, tolong disampaikan pada kakek Warso ya." "Oh iya, nanti Bapak sampaikan," ucap si Sekdes, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah itu terlihat, Pak Sekdes bergegas pergi ke rumah kakek Warso, untuk memberitahukan pesan dari Aditya. Namun, saat mendengar nama Aditya, kakek Warso pun berkata, "Tolong, jika dia menelpon lagi, bilang padanya, untuk tidak menginjakan kaki di rumah ini lagi," ucap kakek Warso. "Loh kenapa, apa yang telah dilakukan Aditya?" tanya Pak Sekdes. Mendengar ucapan itu, Mila pun berkata, "Gini Pak Sekdes, di malam terjadinya kebakaran, orang-orang Tuan Firdaus datang mengancam kami. Katanya, jika kami masih menerima mereka di rumah ini, maka rumah kami ini akan dibakar," ucap Mila. Mendengar ucapan itu, Pak Sekdes pun menarik nafas dalam, lalu berkata, "Oh begitu rupanya. Kalau begitu, saya akan memberitahukan hal ini pada Nak Adit dulu," ucap Pak Sekdes, lalu bergegas menghubungi Aditya. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Sekdes, Aditya pun meminta untuk berbicara langsung dengan si kakek. Namun saat itu, si kakek tetap pada pendiriannya, yang tak ingin lagi berurusan dengan orang-orang kota, termasuk dengan Aditya, karena takut akan ancaman dari Tuan Firdaus. "Ya baiklah kalau itu sudah keputusan kakek. Saya benar-benar minta maaf, karena telah membuat keluarga kakek mendapat masalah," ucap Aditya. Setelah itu terlihat, si Sekdes kembali berbicara dengan Aditya. "Nak Adit, maaf ya, Bapak juga sudah coba berbicara dengan kakek Warso, tapi ia tetap tak ingin menerima orang-orang kota, termasuk Nak Adit," ucap Pak Sekdes. "Ya tidak apa-apa Pak, saya mengerti kok," sahut Aditya, sambil terus berpikir. "Bagaimana ini, semuanya sudah dalam perjalanan ke Desa Mekar," gumam Aditya, sambil terus berpikir.
Oh iya Bimo, pasti Bimo masih memiliki tanah peninggalan dari orang tuanya, gumam Aditya, lalu kembali berkata. Pak Sekdes, apa Bimo masih memiliki sebidang tanah di desa Mekar? Oh masih, sahut Pak Sekdes, lalu kembali berkata. Bimo masih memiliki tanah sekitar 8 hektar lebih, ucap Pak Sekdes. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, syukurlah, kalau gitu, saya ingin meminta tolong lagi nih Pak. Kalau orang-orangku telah sampai di desa Mekar, tolong arahkan mereka ke tanah milik Bimo, ucap Aditya. Tapi Nak Adit, sebaiknya masalah ini dibicarakan dulu dengan Bimo, takutnya dia tidak mau sisa tanahnya dipakai oleh orang lain, ucap Pak Sekdes. Udah Pak, kalau soal itu, Bapak tidak perlu khawatir, nanti saya akan berbicara dengan Bimo, ucap Aditya. Ya baiklah, nanti saya akan mengarahkan mereka ke sana. Tapi sebelum mendirikan sesuatu, Nak Adit harus mendapat izin dari Bimo. Jika tidak, saya sebagai Sekdes tidak akan mengizinkan hal itu, sahut Pak Sekdes. Ya baik Pak, sahut Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Singkat waktu, hari pun beranjak sore, terlihat saat itu. Iring-iringan puluhan truk yang dikawal oleh Pak Steve pun telah memasuki desa Mekar. Terlihat saat itu, Pak Steve yang berada di barisan paling depan, langsung menepikan mobil yang ia tumpangi. Melihat iring-iringan itu, ditambah lagi dengan 1 mobil karavan, dan 5 buah mobil SUV yang bertugas melakukan pengawalan, spontan para warga pun langsung berkumpul, saat melihat mobil-mobil itu mulai menepi. Di sela itu terlihat, Pak Steve keluar dari salah satu mobil SUV, dan langsung menghampiri para warga. Permisi Pak Bu, saya ingin bertanya, ucap Pak Steve, dengan logat Inggrisnya yang masih sangat kental. Bertanya apa Mister, ucap para warga. Oh ini, saya ingin bertemu dengan Sekdes di desa ini, apa ada yang bisa mengantar kami menemui beliau, ucap Pak Steve. Di sela itu, tiba-tiba terdengar suara dari tengah kerumunan warga. Ada apa Anda mencari sekretaris desa ini? Jika ada keperluan, seharusnya Anda menemuiku, bukannya mencari wakilku, ucap orang tersebut, yang ternyata adalah ayah Yuli, yang menjabat sebagai kepala desa. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun berkata, maaf Tuan, saya hanya menuruti perintah dari atasanku, untuk menemui sekretaris desa, ucap Pak Steve. Mendengar ucapan itu, ayah Yuli pun tampak geram. Terdengar saat itu, ayah Yuli mulai berbicara dengan nada membentak. Di sela bentakan itu, tiba-tiba, puluhan orang berpostur tinggi besar, dengan setelan serba hitam, keluar dari 5 mobil SUV lainnya. Melihat pistol yang terselip di balik jas, dari salah satu pria tersebut, ayah Yuli pun, seketika menjadi pucat. Ada apa Pak, ucap anak buah Pak Steve, yang datang menghampirinya. Oh tidak ada apa-apa, ucap Pak Steve memakai bahasa Inggris. Sepertinya, tadi kami melihat, orang ini membentak Anda, ucap anak buah Pak Steve, yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Oh bukan, itu hanya anggapan kalian saja, sahut Pak Steve. Di sela itu, tiba-tiba terlihat, Pak Sekdes yang sedang melangkah ke arah kerumunan warga. Ada apa ini rame-rame, ucap si Sekdes. Oh ini Pak Sekdes, bule ini ingin bertemu dengan Pak Sekdes. Ingin bertemu denganku, ucap Pak Sekdes. Di sela itu terlihat, ayah Yuli mundur perlahan, lalu berbisik pada si Sekdes. Apa kamu kenal orang-orang barat ini? Mendengar itu, si Sekdes hanya menggelengkan kepala, tanda tidak mengenal mereka. Lalu untuk apa mereka mencarimu? Dan tadi saya lihat, ada pistol di balik jas yang mereka pakai, bisik ayah Yuli. Coba saya tanyakan, untuk apa mereka mencariku, ucap si Sekdes, lalu melangkah menghampiri Pak Steve. Maaf Mister, ada apa Anda datang mencariku? Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun berbisik. Saya kepala keamanannya Tuan Aditya. Dan saya kemari atas perintah dari beliau, bisik Pak Steve, yang membuat si Sekdes seketika menjadi kaget. Hah, kepala keamanan? Berarti, orang-orang ini, adalah pengawalnya Nak Adit. Sebenarnya siapa dia, gumam Pak Sekdes, yang kaget bukan kepalang. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.